Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, pastikan alat tulis dan bukumu telah siap ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hari ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran. 1. Dengan mengamati gambar kegiatan di rumah Siti, siswa mengetahui kegiatan keagamaan Siti di rumah. 2. Dengan kegiatan Ayo Beraktivitas, siswa mampu memahami keberagaman karakteristik siswa sesuai kegiatan keagamaannya di rumah. 3. Dengan menyebut kegiatan masing-masing siswa, siswa mampu memahami perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing di rumah. 4. Dengan mengamati gambar kue, siswa dapat menyebutkan nilai pecahan dengan cermat. Dan yang kelima, dengan mengamati contoh dan uraian gambar pecahan, siswa dapat mengerjakan latihan pecahan dengan percaya diri. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana nilai pecahan 1/2. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya dan kalian akan mengerjakan latihan mengenai soal pecahan. Kita masuk pada materi pertama. Perhatikan bacaan berikut ini. Perhatikanlah kegiatan keagamaan Siti di rumah ya. Belajar di rumah. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Kegiatan keagamaan apa yang dilakukan oleh Siti? Ya, ia sholat maghrib berjamaah bersama keluarganya. Kemudian setelah sholat, ia mengaji. Setelah itu, barulah Siti dan Ali belajar. Apakah kalian juga selalu belajar di rumah? Jangan lupa untuk belajar ya, agar tetap menjadi anak yang pintar. Sikap Siti dan Ali sangat patut untuk kalian contoh ya. Selain belajar, mereka juga sholat, kemudian mengaji. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ayo cari tahu kebersamaan setiap keluarga dalam menjalankan agamanya masing-masing. Nah, kita lihat gambar yang pertama di sini, Siti mengaji bersama keluarganya. Kemudian Edo beribadah bersama keluarganya di gereja. Kemudian ada Dayu beribadah bersama keluarganya di pura. Lalu di sini ada Lina beribadah bersama keluarganya di wihara. Dan yang terakhir ada Lani beribadah bersama keluarganya di kelenteng. Nah, jadi mereka ini berbeda agama dan masing-masing melakukan kegiatan beribadahnya masing-masing. Apakah kamu juga pernah melakukan kegiatan beribadah bersama keluargamu? Tentu pernah ya. Sekarang, coba kamu tuliskan kegiatan kebersamaanmu di rumah bersama keluarga. Ingat, kegiatan yang berupa kebersamaan yang berkaitan dengan pelaksanaan agama. Misalnya saja seperti Siti dan Ali tadi, mereka sholat berjamaah dan mengaji bersama-sama. Mungkin kalian memiliki kegiatan yang lain atau yang sama, silakan tuliskan kegiatanmu bersama keluargamu ya. Kita lanjut pada materi berikut. Perhatikan gambar kue ini. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Perhatikan gambar yang ini. Jadi,
ibu memotong kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Ingat ya, 4 bagian yang sama besar. Nah, bagian yang telah dibagi ini dituliskan 1/4. Nah, jadi yang ini ditulis 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang perhatikan martabak yang ini ya. Apakah masing-masing potongan martabak di bawah ini adalah 1/4 bagian? Nah, bukan ya. Jadi itu bukan 1/4. Kenapa bukan 1/4? Ya, karena tidak dibagi sama besar. Martabak di atas adalah bukan 1/4 bagian karena tidak dibagi sama besar, walaupun martabak di atas dibagi 4. Nah, bedakan potongannya tidak sama besar kalau kita perhatikan. Berbeda dengan pizza di samping yang dibagi 4 bagian sama besar, sehingga setiap bagian pizza tersebut bernilai 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang ayo berlatih lengkapilah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, di sini Ustazah sudah bantu menjawabnya ya. Perhatikan penjelasannya. Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membaginya menjadi, ya jawabannya 4 bagian yang sama besar. Jadi ingat, kalau ingin mendapatkan 1/4 bagian, maka kita harus membaginya menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya, perhatikan yang ini ya. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Ingat, ini ada kertas kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka setiap warnanya yang telah dibagi ini adalah 1/4 bagian. Jadi misalnya luas warna biru adalah 1/4 bagian. Luas warna merah adalah 1/4 bagian. Luas warna hijau adalah 1/4 bagian. Dan luas warna kuning adalah 1/4 bagian. Keempatnya disebut 1/4 bagian karena dibagi menjadi 4 dan sama besar. Nah, selanjutnya arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut ini. Nah, nomor 1 dan nomor 2 adalah contoh arsirannya ya. Kalian tinggal mengarsir nomor 3 dan 4. Nah, setelah mempelajari, kita memiliki 5 kesimpulan. 1. Kegiatan keagamaan Siti di rumah adalah membaca Al-Quran bersama kedua orang tua. Yang kedua, keberagaman karakteristik siswa sesuai kegiatan keagamaannya di rumah, diantaranya pergi beribadah ke pura bagi agama Hindu, pergi ke kelenteng bagi agama Konghucu, dan pergi ke gereja bagi agama Kristen. Kamu juga bisa menyebutkan yang lain ya, misalnya pergi ke masjid untuk agama Islam. Kesimpulan yang ketiga, perbedaan kegiatan keagamaan masing-masing di rumah yaitu berbeda tempat beribadah dan tata cara beribadahnya. Yang keempat, nilai pecahan sebuah benda yang dibagi 4 bagian sama besar, di mana setiap bagiannya akan bernilai 1/4. Yang kelima, dari gambar pizza di samping, nilai bagian pizza adalah 1/4. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.